Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, kita buka kuliah kita dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya air permukaan dan proses hidrologi yang menyertainya. Kita akan bicarakan mengenai ini. Kita akan mulai dengan definisi air permukaan itu apa ya? Ini adalah berasal dari air hujan. Tadi ya pada pertemuan pertama mungkin sudah disampaikan. Jadi inputnya adalah dari air hujan yang jatuh ke permukaan tanah. Sebagian akan menguap, sebagian akan mengalir ke sungai, saluran air, lalu disimpan di dalam danau, waduk atau rawa. Ada yang mendefinisikan yang lain, tapi miripnya nantinya definisinya ini dari Limbong, bahwa air permukaan adalah air hujan yang mengalir di permukaan bumi. Jadi air permukaan ini akan terkumpul di atas tanah dengan mudah dapat dilihat oleh mata ya, karena ada di permukaan tanah bukan di dalam tanah. Kalau di dalam tanah sulit. Umumnya bersumber dari permukaan, merupakan air yang kurang baik untuk langsung dikonsumsi oleh manusia ya. Kenapa? Karena di permukaan itu banyak misalnya sedimen ya dari lahannya, kemudian banyak membuang, masyarakat banyak membuang ke permukaan gitu ya, ke dalam air, sehingga kalau langsung dikonsumsi kurang baik, kecuali mata air ya. Sumber air yang berasal dari permukaan perlu adanya pengolahan lebih dahulu. Jadi kalau air permukaan itu untuk dikonsumsi langsung kurang baik. Nah, ini perlu diolah dulu. Karakteristik air permukaan ini berdasarkan atas parameter fisik ya. Temperatur variatif tergantung dari posisi, kemudian keberadaannya ya di hulu hilir, kemudian posisi astronomis juga mempengaruhi, musim juga berpengaruh ya, kemudian warna. Nah, ini yang akan mempengaruhi adalah banyaknya suspended load atau suspensinya itu ya, kecuali pada air yang sangat lunak atau asam. Kemudian kandungan mineralnya ini variatif ya, karena banyak tanah yang terlarut ya, banyak tanah yang dibawa atau material tanah yang dibawa oleh air permukaan ini. Kemudian turbiditas ini variatif ya. Kemudian kandungan mineral FeMn kecil, CO2 itu agresif, H2SO4, H2S itu kecil karena ini CO2 itu bentuknya gas. Nah, ini yang banyak adalah oksigen terlarut. Ya, oksigen terlarut banyak terutama adalah pada wilayah-wilayah sungai yang banyak membuang limbah. Silikanya rendah, NH4-nya. Nah, ini juga sama dengan oksigen terlarut. Ini kalau jernih oksigen terlarutnya tinggi, tapi kalau banyak limbah oksigen terlarutnya rendah. NH4-nya juga demikian. Kalau banyak pembuangan limbah, NH4-nya tinggi. Organisme hidup yang ada adalah bakteri patogen, virus, plankton, dan tumbuhan air. Mikropolutan organik ada. Kemudian kalau rawa ya, ini kita melihat karakteristik masing-masing air permukaan, rawa, sungai, waduk, dan danau ya. Waduk itu bedanya danau dan waduk, Anda sudah tahu kalau waduk itu dibuat oleh manusia, kalau danau itu alamiah. Kalau rawa juga alamiah, sungai
alamiah, kecuali saluran irigasi itu manusia. Nah, fisik kondisinya kalau rawa itu cekung, topografinya relatif datar. Sungai debitnya berubah-ubah ya, ini ledokan yang sempit. Kalau waduk itu proses pembentukannya oleh manusia. Kalau danau alami ya, alami. Jadi ini ledokan, kalau yang ini cekungannya lebih dangkal, kalau danau itu lebih dalam dan lebih luas. Secara kimiawi keasamannya rendah. Nah, ini kalau yang ini terbentuk akibat pengisian cekungannya danau. Sungai bertambah debitnya pada musim hujan tergantung dari musimnya. Usia geologisnya relatif muda kalau yang waduk ya, waduk relatif muda. Kalau danau akibat pengisian cekungan. Nah, ini alamiah, misalnya danau gunung yang meletus, nah gitu ya, terjadi ledokan, nah bisa terjadi danau. Contohnya gunung yang meletus yang sangat eksploitatif itu ya, seperti Danau Toba itu yang sangat luas, jadi meletusnya sangat besar ya. Rawa tanahnya bersifat anorganik. Kemudian sungai ini debitnya yang berubah ya. Kemudian waduk ini pengisian lembah sungai. Kemudian danau posisi di daerah aliran sungai. Jadi ini biasanya di bagian das ya. Kemudian secara biologis rawa terdapat ikan rawa, tumbuhan rawa, dan hutan rawa. Jadi ini lebih datar gitu, bisa lebih luas. Tapi kalau danau ledokan. Kemudian waduk posisi das di pinggiran. Kemudian permukaan air terjadi secara alamiah. Kedalamannya maksimum di dekat bendungan gitu ya. Di dekat bendungan. Kemudian penyebab perubahan permukaan air dikendalikan oleh manusia ya. Waduk itu dikendalikan oleh manusia. Kemudian faktor yang mempengaruhi sumber daya air permukaan ada curah hujan wilayah. Ya, ini sangat mempengaruhi ya. Curah hujan ini jumlah air yang jatuh di permukaan tanah selama periode tertentu diukur pada satuan tinggi milimeter. Nah, ini biasanya pada permukaan yang horizontal. Nah, kemudian kaitannya dengan ketersediaan ya. Kaitannya dengan ketersediaan sumber daya air wilayah, kondisi curah hujan sangat berpengaruh terhadap potensi air permukaan. Hal ini dikarenakan bahwa curah hujan menjadi, tadi ya kita udah singgung, input atau sumber utama ketersediaan air permukaan di wilayah tertentu. Jadi semakin tinggi intensitas curah hujan dan durasi hujannya, maka ketersediaan air permukaan juga akan semakin tinggi dan sebaliknya. Jadi wilayah geografis ya, posisi geografis, kemudian elevasi tempat itu akan menentukan tinggi rendahnya curah hujan satu wilayah. Kemudian terkait dengan topografi wilayah. Nah, ini kita tadi udah singgung ya. Nah, ini topografi itu terkait dengan kemiringan dan kontur lahan ya. Beberapa jenis topografi yang kita kenal secara umum adalah ada yang berbukit, datar, dan pegunungan. Kemudian topografi ini mempelajari relief permukaan ya, model 3 dimensi, dan diidentifikasi jenis lahannya. Kemudian kaitannya dengan sumber daya air permukaan, topografi yang berperan dalam proses runoff dan infiltrasi di permukaan dan infiltrasi air permukaan. Jadi permukaan topografi ini akan menentukan runoff-nya dan infiltrasinya. Jadi kalau yang miring berarti gimana? Begitu ada curah hujan,
maka mudah meluncur. Yang banyak adalah runoff-nya daripada yang terserap dalam tanah. Dan sebaliknya kalau datar, curah hujannya sama, yang meresap banyak, yang menjadi air permukaan sedikit. Nah, maka kondisi topografi yang bervariasi nantinya akan memberikan respon yang variatif juga ya terhadap kondisi runoff maupun infiltrasi di suatu wilayah. Kemudian yang berkaitan dengan vegetasi, nah ini tadi pada pengelolaan kita ada singgung ya betapa pentingnya peran vegetasi di dalam permukaan lahan. Di sini alih fungsi dari lahan non terbangun menjadi terbangun ini sangat berdampak pada aliran permukaan. Jadi kalau yang tidak terbangun itu yang meresap banyak, tapi kalau yang terbangun itu yang meresap akan sedikit, gitu ya. Kemudian kondisi vegetasi ini akan berpengaruh terhadap proses hidrologi ya, terutama adalah runoff dan infiltrasi. Kita udah singgung, jadi pada wilayah yang permukaan lahannya itu banyak vegetasinya, maka runoff-nya kecil dan infiltrasinya besar. Nah, sebaliknya pada lahan yang vegetasinya minim, luasannya itu runoff-nya besar, infiltrasinya minim. Nah, ini ya, vegetasi yang lebat mampu menahan laju aliran permukaan sehingga berdampak pada ketersediaan aliran permukaan dan sebaliknya. Nah, kemudian tekstur tanah ini juga berpengaruh. Ini Anda tahu ya, ini tekstur tanah itu perbandingan fraksi pasir, debu, dan liat. Ini adalah merupakan partikel tanah yang efektifnya 2 mm. Ini kaitannya adalah dengan kondisi air permukaan, maka tekstur akan berdampak pada tingkat infiltrasi. Tekstur tanah yang dominan pasir ini nanti infiltrasinya menjadi besar dibanding dengan lempung, karena lempung itu ukuran material tanahnya kecil-kecil sehingga ruang antar butir tanah itu sempit. Nah, kalau meresap susah, tapi kalau pasir itu tetap ada ruang-ruang yang agak lebar ya, sehingga begitu ada hujan di atas ada air masuk ke dalam tanahnya mudah. Selanjutnya adalah kondisi geomorfologi adalah bentuk lahan. Ini jelas ya, merupakan salah satu aspek geomorfologi. Nah, ini dicirikan dengan relief yang bergunung atau datar gitu ya, litologinya, jenis tanahnya, tanahnya, kemudian penggunaan lahan ya. Kemudian setiap bentuk lahan akan memiliki respon yang berbeda. Kemudian bentuk lahan asal fluvial merupakan bentuk lahan yang memiliki potensi air permukaan yang baik dibandingkan dengan bentuk yang lainnya. Namanya aja fluvial ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi kualitas air permukaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, yang dibedakan menjadi sifat kimia dan sifat fisik. Untuk kualitas air ini bisa diukur langsung di lapangan atau di laboratorium ya. Nah, ada unsur kimia, faktor yang mempengaruhi kondisi kualitas air ya. Ada sifat kimianya, antara lain adalah pH, dissolved oksigen, biological oxygen demand, chemical oxygen demand, kesadahan, senyawa kimia. Kemudian sifat fisik itu Anda tahu, kekeruhan, temperatur, warna, zat padat, bau, dan rasa. Nah, ini yang mudah kita identifikasi ya, sifat fisik. Nah, sekarang kita bicara mengenai proses hidrologi dalam das. Evaporasi ini adalah merupakan penguapan air dari tanah atau dari permukaan
permukaan air, penguapan air atau penguapan air dari tanah atau dari permukaan air atau dari tanaman. Disebut kalau tanaman itu transpirasi. Nah, adapun terjadinya penguapan di suatu wilayah yang bervegetasi itu namanya evaporasi. Bisa yang membedakan ya? Kalau dari tanah itu penguapan, permukaan air evaporasi, dari tanaman transpirasi. Kalau tanaman wilayah yang bervegetasi evapotranspirasi. Kalau penguapan di permukaan air dari permukaan bebas, dari permukaan air bebas yang itu ada di laut, badan air, di daratan ya seperti sungai, danau, dan rawa. Jadi ketika ada sinar matahari, ikatan molekul menjadi longgar, nanti akan ada pengembangan dan pemuaian sehingga terlepas menjadi molekul air yang terpisah yang dinamakan dengan uap air. Kemudian presipitasi ini sebaliknya, tadi menguap, ya ini dari awan, dari penguapan menjadi awan, ya uap air berasal dari evaporasi tadi, evapotranspirasi, bergerak ke udara kemudian menjadi awan. Nah, pada temperatur tertentu, ya biasanya kalau dia naik gitu ya, keadaannya jenuh, berat, makin lama makin berat, maka akan menjadi uap air, menjadi bintik-bintik, kemudian karena saking lama-lama berat ya BJ-nya, maka akan turun dalam bentuk hujan, salju maupun es. Nah, kalau yang infiltrasi itu yang meresap ke dalam tanah gitu ya. Ini masuknya ke dalam tanah, jadi infiltrasi itu masuk ke dalam tanah melalui lapisan permukaan tanah. Jadi pada kondisi tanah yang kering, kecepatan infiltrasi dalam tanah itu lebih besar daripada yang basah. Jadi beda kecepatannya. Ini nanti di geohidrologi ya tentang infiltrasi. Nah, kecepatan infiltrasi maksimum terjadi pada suatu permukaan tanah yang disebut dengan kapasitas infiltrasi. Nah, seperti ini ya. Contohnya yang ada di gambar sebelah. Ya, ini sama ini. Nah, perkolasi itu lanjutan dari infiltrasi. Jadi kalau pada zona aeration, jadi tanah yang ada di permukaan ya ini, itu prosesnya adalah infiltrasi. Tapi kalau sudah masuk ke water table namanya perkolasi. Jadi ini adalah merupakan gerakan aliran air ke dalam tanah. Jadi karena dia menyerap ke dalam tanah, infiltrasi dulu baru perkolasi. Nah, ini perbedaan lapisan tanah ya, karena menyerap pada lapisan tanah yang berbeda. Masuk ke dalam, setelah air masuk ke dalam tanah melalui lapisan tanah bagian atas ya, infiltrasi. Kalau jenuh maka dia akan mengisi ruang pori tanah. Kalau jenuh ini terus ya mencapai jenuh, akan terjadi lapisan air yang mengisi ruang pori tanah. Nah, pada kondisi jenuh itu akan terjadi aliran ke bawah ya, menuju lapisan tanah yang terletak lebih dalam dari celah pori tanah dan batuan, akhirnya pada batas muka air tanah. Nah, inilah yang disebut dengan perkolasi. Jadi pergerakan air yang di sini perkolasi itu adalah akan mengisi cadangan air dalam tanah ya, mengisi lapisan tanah untuk cadangan air tanah. Nah, ini selain pergerakan ke bawah yang disebabkan oleh gravitasi, gaya gravitasi, air dapat bergerak horizontal atau bahkan vertikal yang disebutkan gaya kapilaritas. Jadi pada zona
tanah bagian bawah ini bisa mengalir secara horizontal. Jadi kan tanah itu kan ngikutin lapisan tanah bagian atas. Jadi ada yang datar, ada yang miring. Jadi lapisan tanah 1, lapisan tanah 2. Jadi kalau miring ini juga akan bergerak secara lateral. Tapi ada juga yang bergerak secara vertikal ke atas. Ini karena kena sinar matahari dia menguap, maka terjadi gaya kapilaritas. Jadi karena sudah tertahan di dalam tanah, maka dia bergerak ke atas. Ya. Nah, ini namanya gaya kapilaritas. Nah, tapi kalau sudah sampai di permukaan tanah, ada sinar matahari, maka ada penguapan, ada transpirasi. Seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya kita bicara mengenai aliran permukaan. Nah, proses penyebaran air di permukaan tanah disebut dengan aliran permukaan atau runoff. Nah, ini akibat dari adanya jumlah air yang tertampung baik pada badan air maupun pada tempat-tempat yang cekung atau yang miring pada saat hujan. Ya, sehingga ketika kecepatan air berinfiltrasi lebih kecil dibandingkan dengan intensitas hujan, maka akan terjadi genangan dan gilirannya tampungan pada cekungan tersebut akan terlampaui, akan mengalir ke arah yang lebih rendah. Airnya akan mengarah ke lebih rendah. Nah, kemudian mengalir terus ke permukaan tanah disebabkan akibat gaya gravitasi atau karena elevasi yang berbeda. Bila jumlah air pada proses aliran permukaan ini sangat besar, maka nantinya akan terjadi luapan aliran permukaan atau sering disebut dengan banjir. Ya, gambarnya ada di sebelah kiri, kita bisa mengamati di sini ada proses infiltrasi, ya, ini infiltrasi, ini infiltrasi. Nah, ini juga bisa mengalir, ini masuk ke danau. Nah, ini proses yang runoff di permukaan langsung ke danau. Nah, demikian saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda bisa memahami. Kalau kurang, Anda bisa mengulang lagi videonya, diputar kembali atau membaca dari referensi-referensi yang sudah saya berikan sebelumnya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas atensinya. Tetap sehat, tetap semangat, jaga protokol kesehatan kita, dan saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.